Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 tahun saya tidak bisa menyentuh istri saya, dok. Itu bukan karena istri sedang sakit, bukan juga karena usia saya yang sudah lanjut, tapi karena tubuh saya sudah tidak seperti dulu. Pernahkah Bapak bangun pagi, menatap wajah istri yang tertidur di samping, lalu terlintas satu pertanyaan dalam hati? Dulu saya bisa membuat dia tersenyum bangga, tapi sekarang saya merasa seperti bayangan dari diri saya yang dulu. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Putra, dokter spesialis kesehatan pria usia lanjut. Selama lebih dari 25 tahun, saya telah mendampingi banyak bapak menjaga vitalitas, martabat, dan kebahagiaan keluarga di usia emas. Dalam perjalanan itu, saya sering bertemu dengan pria-pria seperti bapak. Mereka datang bukan karena kolesterol tinggi, bukan karena tekanan darah naik, dan bukan juga karena diabetes, tapi karena satu hal yang sulit diungkapkan. Perasaan kehilangan jati diri sebagai lelaki. Dan tanpa disadari, satu genggam camilan yang Bapak makan setiap sore bisa menjadi penyebab diam-diam dari semua itu. Saya masih ingat dengan jelas pertemuan saya dengan Pak Hasan, 71 tahun, seorang pensiunan guru dari Tegal. Beliau datang dengan langkah pelan, mata teduh, tapi terlihat menyimpan beban. Waktu saya tanya, "Apa yang Bapak rasakan?" Beliau menjawab pelan, "Sudah 3 tahun saya tidak bisa menyentuh istri saya, dok." Saya terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apakah istri Bapak sedang sakit?" Beliau menggeleng, "Bukan, dokter, istri saya sehat. Tapi saya yang tidak mampu. Tubuh saya sudah tidak seperti dulu. Gairah hilang, kemampuan untuk ereksi pun perlahan menghilang. Bukan karena sakit berat, bukan juga karena usia yang lanjut, dan jelas bukan karena hubungan mereka renggang. Ternyata penyebabnya datang dari hal yang tidak disangka. Kacang-kacangan yang ia makan setiap hari, camilan yang selama ini dianggap sehat, alami, dan bergizi, ternyata perlahan-lahan melemahkan kejantanannya sebagai pria. Ketika saya telusuri lebih dalam, saya temukan ada 3 jenis kacang yang sering dikonsumsi oleh pria lansia di Indonesia. 3 jenis kacang ini justru mempercepat penurunan fungsi seksual, memperlemah aliran darah ke organ vital, dan mengganggu produksi hormon pria secara perlahan. Masalah ini bukan sekadar soal kesehatan, ini soal harga diri, soal kemampuan seorang suami untuk mencintai pasangannya dengan sepenuh hati dan sepenuh tubuh, meski usia terus bertambah. Ini soal menjaga martabat sebagai lelaki di usia emas. Hari ini, saya mengajak bapak-bapak mendengarkan dengan hati yang terbuka, karena apa yang akan saya sampaikan mungkin terasa mengejutkan, bahkan menyentuh perasaan yang paling dalam. Tapi saya percaya, informasi ini bisa menyelamatkan banyak rumah tangga dari jarak yang tumbuh dalam diam. Kita akan membahas secara ilmiah dan praktis tentang 3 jenis kacang yang sebaiknya dihindari, serta 3 jenis kacang penyelamat yang bisa membantu pria usia 60 tahun ke atas tetap kuat secara alami. Mari kita mulai. 1. Kacang tanah, si pengganggu hormonal. Diam-diam kacang tanah adalah camilan yang sangat akrab bagi banyak pria usia lanjut di Indonesia. Rasanya gurih, mudah didapat, dan sering dianggap lebih sehat dibanding kue atau gorengan. Tapi yang tampak sehat belum tentu benar-benar aman, terutama bagi pria usia di atas 60 tahun. Saya pernah menangani seorang pasien, namanya Pak Marzuki, usia 69 tahun, seorang pensiunan pegawai koperasi dari Cirebon. Setiap sore, beliau punya kebiasaan sederhana, duduk di beranda rumah, minum teh hangat, dan menikmati segenggam kacang tanah. Kebiasaan ini sudah beliau jalani lebih dari 10 tahun. Namun 2 tahun belakangan, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan. Tubuhnya lebih cepat lelah, gairah terhadap istri menurun, dan ereksi tidak lagi sekuat dulu. Setelah saya periksa, tidak ada tanda-tanda penyakit berat. Namun, hasil tes hormon menunjukkan kadar testosteron yang jauh di bawah normal. Dan setelah kami telusuri lebih lanjut, satu hal yang tampaknya biasa justru menjadi penyebab konsumsi kacang tanah setiap hari. Kacang tanah mudah sekali tercemar aflatoksin, yaitu racun yang diproduksi jamur Aspergillus flavus, terutama jika kacang disimpan dalam kondisi lembab. Racun ini secara perlahan merusak fungsi hati, dan hati yang terganggu akan berdampak langsung pada produksi hormon testosteron yang sangat penting untuk kekuatan, gairah, dan fungsi seksual pria. Bukan itu saja, kacang tanah juga mengandung omega 6 dalam jumlah tinggi. Jika tidak diimbangi dengan omega 3, ini bisa memicu peradangan di pembuluh darah, termasuk pembuluh darah kecil yang menyuplai organ vital. Akibatnya, aliran darah jadi terhambat dan ereksi melemah.
Masalah bertambah jika kacang dikonsumsi dalam bentuk selai kacang. Produk ini sering ditambah gula, garam, dan minyak trans, kombinasi yang mempercepat kerusakan pembuluh darah mikro dan mempercepat penurunan fungsi sirkulasi. Bagi pria lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin, kandungan vitamin K dalam kacang tanah juga bisa mengganggu efektivitas obat tersebut. Akibatnya bisa terjadi pendarahan tak terkendali atau sebaliknya, pembekuan darah yang berbahaya. Jadi, jangan anggap remeh satu genggam kacang kecil, karena bisa jadi dari situlah awal penurunan vitalitas pria mulai terjadi. 2. Kacang mete. Si pencuri kalsium dan energi banyak pria usia lanjut merasa tubuhnya masih kuat secara umum. Tapi saat ingin mendekat kepada istri, tiba-tiba muncul rasa lemas, punggung terasa sakit, dan tenaga cepat habis. Apakah Bapak pernah mengalaminya? Sudah berniat membahagiakan pasangan, tapi tubuh seperti tak ikut bekerja sama. Saya pernah menangani kasus serupa. Namanya Pak Ridwan, 70 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Magelang. Beliau datang dengan keluhan yang cukup jujur dan terbuka. "Dok," katanya, "saya masih cinta istri saya, tapi tiap kali ingin bersama, badan cepat capek, kaki goyah, dan punggung terasa sangat nyeri, seperti tidak kuat menopang." Ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata setiap hari Pak Ridwan punya kebiasaan ngemil kacang mete. Menurut beliau, rasanya enak, teksturnya lembut, dan terlihat lebih berkelas dibanding kacang lainnya. Tapi di balik rasa lembut itu, kacang mete menyimpan masalah yang tidak banyak diketahui orang. Secara ilmiah, kacang mete mengandung oksalat, yaitu senyawa yang mudah mengikat kalsium di saluran cerna. Akibatnya, tubuh kesulitan menyerap kalsium dari makanan lain. Dalam jangka panjang, ini menyebabkan tulang menjadi rapuh, terutama di bagian panggul, pinggang, dan punggung bawah, bagian tubuh yang sangat penting saat melakukan gerakan dalam keintiman. Selain itu, kacang mete juga tinggi karbohidrat. Saat dikonsumsi, gula darah bisa naik dengan cepat, dan tubuh akan melepaskan insulin dalam jumlah besar. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa menurunkan kadar hormon testosteron dan perlahan mengikis gairah seorang pria. Pak Ridwan juga sempat bertanya, "Dok, saya cukup tidur, tapi sering tidak fokus. Kenapa ya?" Jawabannya bisa jadi karena efek dari oksalat. Jika tidak dikeluarkan dengan baik, zat ini bisa menumpuk di ginjal dan membentuk batu ginjal. Ginjal yang terganggu akan berdampak pada kestabilan hormon pria dan turunnya vitalitas secara menyeluruh. Saya juga mengingatkan bahwa kacang mete dengan teksturnya yang licin dan bentuknya yang melengkung bisa menjadi risiko tersedak, terutama bagi pria lanjut usia yang giginya sudah tidak kuat. Risiko tersedak meningkat, terutama bila dimakan sambil berbicara atau sambil menonton televisi. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau Bapak mulai merasa badan goyah, punggung mudah nyeri, atau gerakan terasa tidak stabil saat ingin bersama pasangan, jangan buru-buru menyalahkan usia. Coba lihat ke meja ruang tamu. Apakah ada stoples berisi kacang mete di sana? 3. Kacang pinus, kecil di tangan, besar dampaknya. Seringkali, yang paling berbahaya bukanlah sesuatu yang besar dan mencolok, justru yang kecil, bersih dan tampak mewah. Itulah yang sering luput dari perhatian kita. Salah satunya adalah kacang pinus. Bentuknya kecil, ramping, sering digunakan di atas salad atau pasta, dan dianggap sebagai camilan kelas atas. Tapi tahukah Bapak bahwa kacang kecil ini bisa membawa dampak besar bagi kesehatan pria usia lanjut? Beberapa waktu lalu, saya mendapat telepon dari putri seorang pasien lansia. Ayahnya, Pak Junaedi, 72 tahun, pensiunan tukang kayu dari Sukabumi. Beliau baru saja mengeluh pusing, mulut terasa pahit seperti logam, dan tubuh terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Keluarga mengira itu efek samping obat, tapi setelah saya tanya lebih jauh, ternyata beliau baru mulai mengonsumsi kacang pinus impor yang diberikan oleh kerabatnya dari luar kota. Gejala itu disebut pine mouth syndrome, yaitu reaksi kimia dalam tubuh terhadap kandungan tertentu pada kacang pinus, yang menyebabkan mulut terasa pahit selama beberapa hari. Saat lidah terasa pahit, nafsu makan hilang, tubuh kekurangan asupan, otot mulai menyusut, berat badan menurun, dan tanpa disadari, gairah hidup ikut padam. Yang lebih perlu diwaspadai, kacang pinus mengandung senyawa yang bisa mengganggu metabolisme lebih dari 60% obat yang biasa dikonsumsi pria lansia, termasuk obat darah tinggi, obat penenang, obat kolesterol, bahkan obat untuk membantu ereksi. Efeknya bisa berbahaya, tekanan darah melonjak,
obat tidak bereaksi, hingga meningkatkan risiko stroke atau pembekuan darah. Selain itu, kacang pinus mudah teroksidasi bila disimpan terlalu lama. Ketika itu terjadi, ia menghasilkan radikal bebas yang bisa merusak sel otak dan sendi. Akibatnya, daya ingat menurun, koordinasi gerak terganggu, dan ketika hendak bersama pasangan, tubuh tak lagi seirama dengan keinginan hati. Hal lain yang saya khawatirkan adalah bentuk fisiknya. Kacang pinus sangat kecil dan licin. Untuk pria yang menggunakan gigi palsu, mengalami mulut kering, atau gangguan menelan, kacang ini bisa jadi sumber tersedak yang berbahaya. Saya tidak melebih-lebihkan. Saya sendiri pernah menangani kasus di mana seorang lansia harus dilarikan ke IGD karena tersedak kacang pinus. Satu biji kecil yang nyaris menghentikan napasnya. Mungkin Bapak bertanya, kalau cuma sedikit, apakah tetap berbahaya? Jawabannya, bila hanya sesekali, mungkin tidak langsung terasa. Tapi jika menjadi kebiasaan, seminggu 3-5 kali, risikonya nyata. Kacang pinus memang bukan musuh. Namun, bagi tubuh pria usia 60 tahun ke atas, terutama yang sedang menjalani pengobatan atau mengalami penurunan metabolisme, kacang ini bisa menjadi musuh dalam selimut. Jika di dapur Bapak masih ada kacang pinus tersimpan, inilah saatnya untuk bertanya. Pertanyaannya, apakah manfaatnya benar-benar sepadan dengan risiko diam-diam yang mungkin terjadi? Setelah kita membahas 3 jenis kacang yang diam-diam dapat merusak kejantanannya, sekarang saatnya kita berpindah pada kabar baik. Tubuh pria usia lanjut masih bisa tetap kuat, vital dan bersemangat asal diberi asupan yang tepat. Dan salah satu penolongnya mungkin adalah jenis kacang yang selama ini tidak pernah Bapak perhatikan. Saya tidak akan menyarankan obat mahal, tidak juga suplemen yang berisiko. Sebagai dokter, saya percaya pada makanan yang alami, bergizi, dan terbukti secara ilmiah mampu mendukung hormon dan sirkulasi pria. Mari kita mulai dengan kacang pertama. 1. Kacang almond, penopang tulang dan aliran darah. Di usia 60 tahun ke atas, banyak pria mulai mengeluh tubuhnya tidak lagi setegap dulu. Lutut mudah goyah, punggung cepat pegal, atau sulit bertahan dalam posisi saat berhubungan. Salah satu penyebab utamanya adalah tulang panggul dan punggung bawah yang mulai kehilangan kepadatan dan kekuatan. Inilah alasan saya menyarankan satu jenis kacang yang sering dianggap remeh, kacang almond. Almond mengandung kalsium dan magnesium alami yang berperan penting dalam menjaga tulang tetap kuat dan stabil, terutama di bagian tubuh yang menopang gerakan saat beraktivitas, termasuk saat bersama pasangan. Selain itu, almond juga kaya akan lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak sehat yang menjaga kelenturan pembuluh darah dan membantu menurunkan kolesterol jahat. Kalau pembuluh darah tetap lentur dan bersih, aliran darah pun lancar. Dan saat aliran darah lancar, bukan hanya jantung yang senang, fungsi ereksi pun bisa terjadi secara alami dan stabil. Saya pernah merawat seorang pasien Pak Faisal, usia 67 tahun, dari Semarang. Beliau sering mengeluh kram di kaki dan mulai merasa kurang percaya diri saat ingin dekat dengan istrinya. Saya sarankan mengganti camilan sore dari kerupuk goreng ke almond panggang tanpa garam. 1 bulan kemudian beliau kembali dan berkata, "Badan saya terasa lebih ringan, buang air besar lancar, dan saya lebih stabil saat berdiri." Lebih dari itu, almond juga bermanfaat untuk menjaga massa otot. Di usia lanjut, banyak pria kehilangan otot tanpa sadar, padahal otot adalah penopang utama untuk semua gerakan tubuh. Protein nabati dalam almond membantu memperbaiki dan mempertahankan jaringan otot yang sehat. Jangan lupakan kandungan vitamin E dan antioksidan dalam almond. Nutrisi ini penting untuk menjaga fungsi otak tetap tajam, membantu konsentrasi, dan mendukung reaksi tubuh ketika terangsang secara alami. Untuk pria lansia yang mengalami pencernaan lambat, kembung, atau sulit buang air besar, almond juga bisa membantu. Serat alami yang tinggi dalam almond membantu menjaga saluran cerna tetap lancar, sehingga tubuh terasa ringan dan nyaman saat beraktivitas, termasuk saat bersama pasangan. Cukup 1 genggam kecil almond panggang tanpa garam setiap hari, secara rutin. Tidak mahal, tidak rumit. Yang penting konsisten dan bijak memilih apa yang kita makan. Sekarang, mari kita lanjut ke kacang penyelamat berikutnya. 2. Kenari, kecil di tangan, besar di otak dan ereksi. Akhir-akhir ini, apakah Bapak merasa lebih sering lupa nama orang, sulit fokus saat membaca Quran, atau bingung harus mulai bicara apa saat duduk di samping istri? Kalau iya, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi
Otak Bapak sedang kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan untuk daya ingat, ketenangan berpikir, dan kejernihan batin. Di antara makanan alami yang terbukti baik untuk otak dan kejantanan pria, salah satu yang terbaik adalah kenari, atau yang juga dikenal sebagai walnut. Kenari memang belum umum tersedia di dapur keluarga Indonesia. Menariknya, bentuknya yang menyerupai otak bukan sekadar kebetulan. Secara ilmiah, kenari mengandung omega-3 nabati dan polifenol, dua zat gizi penting yang menjaga sambungan antar sel otak tetap kuat dan aktif. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Burhan, 70 tahun, pensiunan petani dari Probolinggo. Beliau tidak datang karena keluhan fisik, melainkan karena sering gugup saat ingin berbicara dengan istrinya. Beliau mengaku, "Saya tahu apa yang ingin saya sampaikan, Dok, tapi begitu duduk di depannya, saya malah diam." Saya menyarankan Pak Burhan untuk menambahkan 5-7 butir kenari dalam camilan malamnya. 3 minggu kemudian, beliau datang kembali dengan wajah yang lebih tenang dan tatapan yang mantap. Dengan senyum kecil, beliau berkata, "Saya merasa lebih ringan, lebih jernih. Saya bisa bicara dari hati ke hati dengan istri, tanpa gugup seperti dulu." Dari sisi kesehatan, kenari juga mengandung arginin, asam amino yang membantu tubuh memproduksi nitric oxide, NO. Zat inilah yang membuat pembuluh darah menjadi lebih rileks dan terbuka, termasuk yang menuju organ vital pria. Dengan aliran darah yang lancar, ereksi bisa terjadi secara alami, tanpa tekanan, tanpa bantuan obat. Kenari juga kaya akan melatonin alami, hormon yang membantu tidur lebih nyenyak. Tidur yang cukup di malam hari sangat penting, karena di sanalah hormon testosteron diproduksi. Kurang tidur membuat hormon pria menurun. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lelah dan gairah pun ikut padam. Sirkulasi ke otot dan sistem saraf pusat pun terbantu. Pria jadi lebih stabil saat bergerak, lebih tenang saat memeluk, dan lebih percaya diri saat ingin mencintai. Saya sarankan Bapak mengunyah 5-7 butir kenari setiap malam, perlahan, sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur. Bukan hanya untuk menjaga otak dan aliran darah, tapi juga untuk menjaga koneksi hati dengan pasangan. Karena kejernihan pikiran, ketenangan jiwa, dan keberanian untuk mendekat, itulah kunci cinta sejati di usia senja. 3. Pistachio, kekuatan hijau untuk sirkulasi dan ketenangan. Hati banyak pria usia lanjut datang ke ruang praktik saya, bukan karena sakit parah, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. "Dok, saya sehat, tapi rasanya saya bukan diri saya yang dulu. Tubuh masih kuat, tapi saat ingin mendekat ke istri, ada rasa ragu, gugup, bahkan minder, seperti ada jarak yang tumbuh diam-diam." Salah satu pertanyaan pertama yang biasa saya ajukan adalah, bagaimana pola makan Bapak sehari-hari dan pernahkah Bapak mencoba makan pistachio? Pistachio adalah kacang kecil berwarna hijau cerah. Bentuknya cantik dan sering dianggap camilan mewah. Namun manfaatnya, terutama untuk pria lansia, sangat luar biasa. Pistachio kaya akan kalium alami, mineral yang membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan dan alami. Tekanan darah yang stabil akan membuat pembuluh darah lebih rileks dan aliran darah ke organ vital jadi lebih lancar. Itulah mengapa pistachio sangat baik untuk mendukung fungsi ereksi yang alami. Saya teringat seorang pasien, Pak Syahrul, 66 tahun, pensiunan staf puskesmas dari Banyumas. Beliau mengaku sering merasa gugup, tekanan darah fluktuatif, dan pandangan kabur saat malam. Saya sarankan mengganti camilan malamnya dengan pistachio tanpa garam. 3 minggu kemudian beliau datang lagi dan berkata, "Dok, saya merasa lebih tenang, pikiran saya jernih, dan saya merasa lebih percaya diri saat bersama istri." Pistachio juga mengandung arginin yang berperan dalam produksi nitric oxide, zat yang membantu membuka pembuluh darah. Bila sirkulasi lancar, tubuh pun bekerja lebih baik, termasuk saat dibutuhkan dalam keintiman. Bukan itu saja, pistachio juga menjaga penglihatan berkat kandungan lutein dan zeaksantin. Ini penting bagi pria lansia yang mulai sulit melihat jelas di malam hari. Karena bagaimana kita bisa menjalin koneksi batin dengan pasangan kalau pandangan pun sudah kabur? Pistachio juga mengandung vitamin B6 yang mendukung keseimbangan hormon suasana hati, dopamin dan serotonin. Hormon ini menjaga emosi tetap stabil, mengurangi kecemasan, dan yang paling penting, menumbuhkan kembali rasa percaya diri. 1 genggam kecil pistachio tanpa garam setiap hari
Cukup untuk membantu menjaga aliran darah, pikiran yang tenang, dan tenaga yang tetap terjaga tanpa perlu obat-obatan. Bapak-bapak yang saya hormati, tubuh kita sudah menemani kita selama puluhan tahun. Ia membantu kita bekerja, menggendong anak, berjalan ke masjid, dan memeluk orang yang kita cintai. Tapi sekarang, di usia yang lebih matang ini, tubuh mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menuntut banyak. Ia hanya minta satu hal, dirawat dengan benar. Hari ini saya telah berbagi sesuatu yang mungkin selama ini Bapak anggap sepele. Padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Ternyata jawabannya ada pada satu genggam kacang. Ya, satu genggam kecil yang bisa menjadi sahabat atau justru menjadi musuh yang perlahan-lahan melemahkan tubuh kita tanpa kita sadari. Ada 3 jenis kacang yang sebaiknya Bapak hindari. Pertama, kacang tanah. Kelihatan sederhana, tapi bisa merusak fungsi hati dan menurunkan hormon pria. Kedua, kacang mete. Rasanya lezat, tapi mengganggu penyerapan kalsium dan membuat tubuh cepat lelah. Ketiga, kacang pinus. Kecil dan mahal, tapi bisa mengganggu kerja obat dan mempercepat penurunan vitalitas. Dan inilah 3 jenis kacang yang justru bisa menjadi sahabat tubuh Bapak. Kacang almond membantu memperkuat tulang dan melancarkan aliran darah. Kacang kenari menjaga daya ingat, membantu tidur lebih nyenyak, dan menumbuhkan kembali rasa percaya diri. Pistachio menenangkan pikiran dan menjaga sirkulasi tetap lancar. Bapak tidak perlu mengubah semuanya dalam sehari. Tidak perlu langsung menghentikan atau mengganti seluruh kebiasaan. Cukup mulai dari satu langkah kecil, mungkin dari mengganti camilan sore dengan almond, atau menambahkan kenari ke dalam menu sarapan, atau mulai menyimpan pistachio di meja kerja sebagai teman saat membaca Quran. Pelan-pelan saja, tapi lakukan dengan konsisten. Insya Allah, tubuh akan membalas dengan kebaikan. Dan yang lebih penting dari semua itu, ini bukan soal ingin tampak kuat di mata orang lain, tapi soal menjaga kebahagiaan bersama pasangan, menjaga harga diri dan kehormatan sebagai lelaki, dan mencintai dengan sepenuh hati, walau usia terus bertambah. Jika nasihat ini bermanfaat, silakan Bapak bagikan kepada sahabat, tetangga, atau saudara. Dan bila Bapak sedang menjalani pengobatan rutin, jangan lupa konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengubah pola makan. Mari kita jaga tubuh ini, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk hidup yang tenang, bahagia, dan bermakna hingga akhir usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.